Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian baik-baik semua ya. Sehat-sehat semua, sehat walafiat. Sehingga dapat beraktivitas dan belajar seperti biasanya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum itu, Ibu mau memperkenalkan diri ya. Nama Ibu adalah Hanafia, berasal dari SD Mayangsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita mulai dengan materi pembelajarannya ya, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran kebaikan dan perintah Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani adalah ada 4. Yang pertama, Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku semua. Nah, kita jelaskan dulu ya tentang kitab-kitab Allah ini. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa menjadi pedoman bagi umat pada zaman Yahudi. Taurat berisi hukum-hukum kisah-kisah para nabi dan ajaran-ajaran agama Yahudi. Kemudian Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi mazmur, nyanyian pujian yang mengungkapkan rasa syukur, pengakuan dosa, dan permohonan kepada Allah. Yang ketiga, Injil. Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, menjadi pedoman bagi umat Kristen. Injil berisi ajaran-ajaran Yesus Kristus tentang kasih, pengorbanan, dan keselamatan. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dan paling sempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran agama yang komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan. Fungsi kitab-kitab Allah. Nah, anak-anakku semua, mengapa kitab-kitab ini penting? Pertama, karena kitab ini sebagai petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Yang kedua, mengajarkan kita tentang kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Yang ketiga, membantu kita membedakan antara yang benar dan salah. Kemudian, perbedaan kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan sebelum Al-Quran.
namun isinya tidak utuh lagi karena mengalami perubahan. Al-Quran, kitab terakhir dan terlengkap, berlaku untuk seluruh umat manusia serta dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, percaya bahwa kitab-kitab ini benar-benar dari Allah. Yang kedua, membaca dan mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghormati kitab-kitab suci lainnya sebagian dari keimanan. Nah, demikianlah anak-anak, itu adalah uraian materi dari iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang setelah selesai pemberian materi, mari kita berdiskusi. Dalam diskusi, silakan kalian bagi beberapa kelompok ya dengan tugasnya, yaitu yang pertama, sebutkan nama-nama kitab suci Allah. Yang kedua, apa perbedaan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya? Yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati kitab-kitab Allah? Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menutup pembahasan materi ini, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah termasuk kepada rukun iman yang ketiga. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita. Jadikan pembelajaran dari kitab Allah sebagai pedoman hidup sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita cintai Al-Quran dan mengamalkan isinya. Semoga kalian semua mendapatkan pahala dan keberkahan dari mencintai Al-Quran, kemudian kalian dapat mengamalkan isinya. Nah, anak-anakku semua, rupanya pembahasan materi dari Ibu cukup sekian dulu, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.